Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, sebagaimana ada request dari salah satu teman kita, di sini saya akan menceritakan tentang kisah perjalanan hidup saya menjadi seorang gay. Adapun tujuan saya bercerita di sini adalah bukan untuk mengumbar-ngumbar aib saya pribadi kepada teman-teman sekalian. Bukan juga untuk mengungkit-ungkit masa lalu saya yang kelam. Akan tetapi, tujuan saya bercerita di sini adalah hanya ingin berbagi sepenggal kisah dari perjalanan hidup saya. Yang semoga di dalam kisah saya ini ataupun di dalam cerita saya ini, semoga aja di dalamnya terdapat suatu manfaat, terdapat suatu kebaikan yang bisa sama-sama kita petik bersama manfaatnya. Ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Hehe. Maka dari itu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, izinkan saya secara pribadi untuk mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Bima. Kalian bisa memanggilku dengan Bima. Usiaku saat ini 22 tahun dan aku tinggal di kota Palembang, kota yang dimana biasa dikenal dengan salah satu makanan khasnya dari kota Palembang, yaitu empek-empek Palembang. Dan apabila kalian mampir ke sini, silahkan saja bisa untuk mencoba ataupun mencicipi makanan tersebut yang pastinya akan membuat kalian ketagihan. Cerita ini akan aku awali dengan kejadian belasan tahun yang lalu, yang dimana kala itu usiaku masih sangat-sangat belia. Bahkan kala itu usiaku bisa dibilang dalam keadaan masih balita. Ya, balita. Kalian tahu sendiri kan apa itu balita? Bayi yang umur di bawah 5 tahun lah, kira-kira begitulah. Setelah ku ingat-ingat lagi rentetan kejadian itu, bisa aku simpulkan kemungkinan besarnya kejadian itu terjadi di saat usiaku menginjakkan umur 3 tahun. Karena saat ini kakakku alhamdulillah sudah memiliki anak yang umurnya 3 tahun, yang apabila aku samakan kejadianku waktu dulu dengan anak kakakku, maka itu seperti sama persis gitu. Kejadian waktu aku dulu kira-kira sama seperti di usianya anak kakakku sekarang ini, dimana anak kakakku sekarang usianya 3 tahun. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya ya guys. Sekitar 19 tahun yang lalu, aku, si Bima kecil, seringkali diasuh oleh tetanggaku, dimana tetanggaku juga masih termasuk di dalam keluarga besarku. Seperti biasa di pagi hari, aku akan dirawat, dimandikan, diurus oleh ibuku tercinta. Setelah dimandikan dengan air hangat agar aku tidak merasa kedinginan, aku segera dihanduki, dikeringkan, kemudian dikenakan pakaian.
setelah dikenakan pakaian dengan rapi dan tentu pupur yang menempel di wajah dan juga minyak telon yang diusapkan ke bagian perut dan dadaku, itu seolah-olah sudah menjadi tradisi kita, tradisi anak-anak kecil Indonesia, ataupun tradisi ketika balita sudah dimandikan untuk diolesi minyak telon dan juga pupur di bagian wajah dan leherku. Setelah semuanya beres, aku sudah bersih, rapi, dan wangi. Lantas ibu menyuruhku untuk pergi ke ruang tamu untuk menyaksikan siaran televisi sambil menunggu ibuku menyiapkan sarapan pagi untukku. Tidak memerlukan waktu yang lama, ibu kembali datang menghampiriku untuk memberikan sarapan pagi untukku, berupa semangkuk bubur hangat dan sebotol susu yang hangat pula. Dengan penuh cinta dan kasih sayang, ibu menyuapiku sesuap demi sesuap bubur hingga bubur itu habis tak bersisa lagi. Setelah dirasa cukup, ibuku kini mengajakku keluar rumah guna meminta izin terlebih dahulu kepada bapakku untuk menitipkan aku kepada saudara guna bisa diasuh. Setelah mendapatkan izin dari bapak, kami berdua langsung berangkat menuju sebuah rumah, yang dimana rumah yang kami tuju kali ini adalah rumahnya Pak J. Sekilas info, Pak J adalah anak ketiga dari kakekku. Dan ngomong-ngomong pula, bapakku adalah anak kedua dari kakek. Jadi, Pak J ini adalah adik dari bapakku, sekaligus beliau juga adalah pamanku. Di saat usiaku kala itu, Pak J belumlah berkeluarga, melainkan beliau masih bujang. Meskipun dengan usia yang sudah cukup dewasa, kurang lebih usia beliau kala itu adalah sekitar 31 tahun. Karena secara dasarnya pekerjaan Pak J adalah serabutan, ataupun bisa dibilang sebagian besar pekerjaan Pak J adalah kuli bangunan. Jadi perawakan beliau juga terlihat sangat bagus. Sebenarnya cukup bagiku untuk memanggil Pak J dengan sebutan paman saja. Akan tetapi Pak J merupakan sosok yang sangat disegani masyarakat karena kiprahnya beliau yang sangat besar di masyarakat. Jadi untuk menghormati beliau, orang tuaku pun mengajarkan aku untuk memanggil beliau dengan sebutan Pak J. Akan tetapi justru Pak J sendirilah yang menyuruhku untuk memanggilnya dengan sebutan paman saja. Kita lanjut ke cerita kita. Jarak rumahku dan rumah Pak J tidaklah jauh, melainkan hanya berjarak 25 meter saja. Setelah berjalan sedikit dengan jalanan yang lurus, kini kami berbelok ke kanan. Dari kejauhan, tampaklah rumah Pak J yang terlihat cukup sederhana, namun sangat nyaman untuk ditinggali. Singkat cerita, sampailah kami di depan rumah Pak J, yang dimana sedari tadi Pak J sudah ada di depan rumahnya. Seperti biasanya di pagi hari, Pak J pasti akan selalu beres-beres rumahnya.
membersihkan halaman, hingga menyirami tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar halaman rumahnya. Kedatangan kami disambut dengan hangat oleh Pak J. Beliau menyambut kami berdua dengan senyuman hangat manisnya. Sebenarnya Pak J pun sudah sangat paham kenapa aku diantarkan pagi-pagi ke sini oleh ibuku. Karena hal ini bukanlah pertama kalinya aku dititipkan untuk diasuh oleh Pak J. Pak J, saya nitip anak saya ya. Ntar kalau misalkan dia nakal, dijewer aja kupingnya, kata ibuku kepada Pak J. Hahaha. Nah, dengar itu Bima, kalau kamu nakal, ntar saya jewer kayak gini ya. Cit. Jawab Pak J dengan santai, sambil mempraktekkan seolah-olah sedang menjewer kupingku. Bima, kamu jangan nakal ya nak ya. Dengerin apa yang diomongin Pak J, ya nak. Pesan terakhir ibuku sebelum meninggalkan kami berdua. Singkat cerita, ibuku pun berpamitan dan beranjak pergi dari sini. Setelah ibuku tidak terlihat lagi, lantas Pak J menyuruhku untuk masuk ke dalam rumahnya. Kami berdua menuju ruang tamu, di mana ruang tamu inilah tempat favorit kami untuk menyaksikan siaran televisi. Dan tentu juga siaran televisi yang kami saksikan adalah acara kartun kesukaanku waktu itu. Karena kursi sofa di ruang tamu Pak J agak tinggi, sehingga cukup sulit bagiku untuk naik ke atas sofa sendiri. Dengan cekatan, Pak J memegang pinggangku dengan kedua tangannya dan menaikkanku ke atas kursi tepat di sebelahnya, sambil berkata, Babah, Bima sudah makan belum? Sudah. Makan sama apa? Sama bubur. Percakapan singkat tadi seolah-olah menjadi hal yang wajib bagi kami berdua untuk mengawali obrolan kami. Hingga akhirnya kami berdua tenggelam dalam obrolan sambil menyaksikan siaran televisi. Cukup lama kami menyaksikan televisi di ruang tamu tersebut. Hingga tiba-tiba saja Paman mungkin merasa bosan dan Paman mengajakku untuk berkeliling di halaman rumah belakang. Setelah cukup puas menikmati suasana di luar rumah, kini Paman mengajakku kembali untuk masuk ke dalam rumah. Akan tetapi di sini aku sedikit kaget karena biasanya Paman mengajakku untuk pergi ke ruang tamu. Akan tetapi kali ini justru Paman mengajakku untuk pergi bermain di loteng. Untuk menuju loteng, kami menggunakan sebuah tangga yang mana tangga tersebut tidak terlalu tinggi, di mana juga di bagian salah satu sisinya itu menyatu dengan tembok rumah. Meskipun ukuran loteng tersebut cukup kecil, akan tetapi fasilitas-fasilitas yang ada di sana terbilang cukup lengkap. Termasuk juga kasur ada di sana. Karena ini kali pertamanya Paman mengajakku ke sini, aku merasa cukup asing dengan ruangan ini, sehingga aku pun berlari-lari kegirangan. Karena ketika aku berlari, lantai yang terbuat dari kayu yang sangat tebal pun itu ikut berbunyi, hingga menimbulkan suara keributan kecil. Setelah merasa cukup puas bagiku untuk bermain di sana, kini Paman memanggil namaku guna untuk mendekat ke arahnya. Bima, sini dek. Tanpa menunggu dua kali Paman memanggil, lantas aku segera menemuinya. Karena kasur di situ cukup tinggi, lagi-lagi Pamanlah yang menggendongku untuk naik ke atas kasur. Dengan posisi Paman yang berada persis di sebelah kananku. Bima capek enggak? Tanya Paman kepadaku. Akan tetapi aku hanya diam dan menjawabnya dengan menggeleng-gelengkan kepalaku. Setelah pertanyaan Paman tadi, tiba-tiba saja Paman berubah menjadi pendiam.
benar-benar diam dan tidak bicara sama sekali. Begitu juga dengan aku, yang dimana pada dasarnya aku adalah seorang pendiam. Cukup lama kami berada di dalam keheningan, hingga tiba-tiba saja paman menarik tangan kananku dan meletakkan tanganku tepat berada di atas pusaka miliknya. Lantas, hal itu membuatku cukup terkejut, karena awalnya aku sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud oleh perbuatan paman tersebut. Oke guys, cukup sekian dulu di video kali ini. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, dan semoga juga bisa untuk memberikan video-video ataupun cerita-cerita yang berkualitas yang bisa menghibur teman-teman semua tentunya. Oke guys, saya Mima pamit undur diri. Apabila ada banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Apabila juga ada kata-kata yang tidak berkenan, sekali lagi secara pribadi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Cukup sekian dulu di video kali ini. Semoga bisa menghibur teman-teman sekalian. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.